Wah, sebelum peluit pertandingan leg kedua semifinal Liga Champion nanti ditiupkan, kami segenap manajemen pelatih, staf beserta jajaran dan para pemain juga tifosi AC Milan menghanturkan ucapan maaf sebesar-besarnya kepada adik tiri Inter Milan. Karena pada pertandingan leg kedua nanti akan melakukan pembantaian yang sangat-sangat memalukan kepada adik tiri dengan skor yang sangat mencolok. Wih. Kami harap para pecinta Inter Milan bisa mengerti dengan keadaan tersebut. Karena ini terjadi karena desakan para tifosi setia kami yang sudah merasa terganggu dengan bulian-bulian Ilaristi kepada para fans kami. Sebagaimana telah disampaikan agen kami Nachmio Reborn. Maka dengan ini kami segenap jajaran direksi, pelatih, dan staf kepelatihan sudah memutuskan bahwa AC Milan akan memberikan pembantaian 0-5 untuk Inter Milan pada malam nanti. Forza Milan. Wih, gayanya udah 2 juta, Pak. Wah. Gila. Wih. Aduh. Wih, kalau kawan-kawan tadi nonton gimana live reaction, waduh, antara tegang. Sebetulnya, nah sekarang karena pertandingan sudah berakhir, baru aku berani ngomong. Sebetulnya aku dalam hati udah yakin banget Inter pasti lolos ke final. Bener, serius aku sudah yakin banget. Cuman, karena aku ini punya kutukan bahwa apapun yang aku prediksi itu yang terjadi selalu berkebalikan. Aku nggak berani bikin prediksi begitu. Aduh, karena terus terang saja, pertama ya karena jengah ya. Ini AC Milan ini kan, wih, songongnya minta ampun. Kalau di Serie A, ada fans yang paling songong itu AC Milan. Kalahnya cuma sama fans Juventus aja kalahnya. Aduh, gila. Ada yang sampai aku bikinin video shortnya itu yang 6-0 lah dibikin, Cywar-nya itu kreatif sekali deh. Jadi ada video cuplikan pertandingan pas Milan menang lawan apa gitu, terus ininya 6-0 ininya skornya. Wih, gila. Tahu-tahu kejadiannya kebalikan. Aduh. Aku sebenarnya wih, gila, mau dari mana ya? Karena aku euforianya itu terlalu, wih, gila. Dari mana ya? Bayangkan, Bro. Kita dari awal, apalagi ketika apa ya, nah ini ketika undian grup Liga Champions itu kan kita sudah dihina-hina, kalau kawan-kawan ingat dengan meme ini. Ini waktu pertama ketahuan kita segrup dengan Barcelona dan Bayern Munchen. Wah, ini Juventus ini forever. Langsung di apa namanya istilahnya nih. Dia bikinin gimana tampaknya Zanetti yang aduh kayak kayak aduh sial banget gue kayak gitu. Dan ini diketawain di mana-mana. Aduh, kita waktu itu kita juga berpikir aduh kok sial banget. Tapi siapa yang sangka ternyata akhirnya kita mencapai final, Pak. Dengan skuad gratisan, skuad aki-aki, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian. Gila, aduh. Handanovic lagi, tapi Handanovic nggak masuk lah. Handanovic kan cadangan dia statusnya. Ini yang benar-benar, wih, antara terharu. Bahkan kemarin, bukan kemarin, tadi ada yang nonton itu katanya, "Bang, aku nangis bang, aduh aku nangis terharu karena Inter Milan lolos ke final." Ih, gila. Bayangkan, terus terang saja berbagai rekor kita buat di UCL musim ini. Pertama yang paling ini, Onana. Awalnya dia rekor 7 kali clean sheet. Dengan pertandingan kemarin, rekornya bertambah menjadi 8 kali clean sheet. Wih, Onana luar biasa. Kalau ini sampai dijual, aduh. Kalau enggak 100 juta, jangan mulai negosiasi. Itu rekor. Kemudian Benfica, tim yang dibilang, Inter beruntung ketemu lawan-lawan ngehek semua. Benfica itu tidak ada yang bisa mengalahkan di Liga Champions kecuali Inter Milan. PSG semua rontok. Juventus apalagi rontok. Kemudian Benfica, kemudian lawan AC Milan, Pak. Kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, tapi kebanyakan kalau yang nonton aku live reaction pasti sudah tahu.
Ke pertandingan pertama atau leg pertama Inter lawan Milan itu adalah pertama kalinya Inter menang lawan AC Milan di Liga Champions. Bayangkan Pak, ini kayak aduh, apakah ini ciri-ciri Inter akan juara? Jangan sombong, jangan ikut-ikutan sombong. Karena terus terang di final itu akan sangat berat. Dan oh ya, jangan lupa untuk pertandingan City dan Madrid kita live reaction, tapi di channelku yang satunya yang memang membahas bola secara umum, yaitu Just Shot. Nanti aku kasih linknya di kolom komen ya. Just Shot, ingat aku kasih link live reactionnya, oke? Aduh, tapi aku nggak bilang semua pendukung AC Milan sombong-sombong sih. Ada juga yang apa ya, realistis. Ini yang bikin infomilan.id, nggak kelihatan ya. Ini biar kelihatan aku gini kan, tuh, kan kelihatan. Dia bilang, kita akui musim ini kita kalah dengan Inter, jangankan bisa menang, bikin 1 gol saja ke gawang mereka nggak bisa. Terakhir kita kalah itu adalah di paruh pertama Serie A, yaitu waktu kita kalah 3-2. Tapi setelah itu 3-0 di Supercoppa, kemudian 1-0 di Serie A, 2-0 di pertemuan pertama, dan 1-0 yang tadi pagi. Jadi ya ini mengakui dia, kalau gini kan enak sebenarnya kan. Tapi karena sudah terlanjur, waduh, gimana pertandingan kemarin? Eh, aduh, gila. Sebenarnya secara apa namanya? Secara apa sih istilahnya ya? Kalau kita bilang apakah Inter benar-benar menguasai pertandingan, sebenarnya enggak. Bahkan menurutku itu sebenarnya cukup imbang, enggak sih imbang-imbang banget, tetap aku ngelihat memang Inter tampil lebih baik. Tapi oke lah, kita biar nggak terlalu sombong, kita bilang imbang aja lah. Secara permainan imbang, walaupun kenyataannya jauh Pak. Mereka memang 57% penguasaan bola, tapi shot on targetnya cuma 1, bandingkan dengan Inter yang 15 kali syuting. Ini 15, bukan aku ngarang-ngarang. 4 yang mengarah ke gawang itu, kalau bukan Maignan yang hebat itu udah malu besar itu AC Milan. Dan mereka kan memang bilang, wow, kalah soalnya nggak ada Maignan waktu di Supercoppa kan. Ya ada benarnya juga, memang Maignan itu, aku kan bilang 2 kiper terbaik Serie A saat ini adalah Maignan dan Onana. Mungkin loh ya, Maignan sedikit di atas Onana ya. Itu aku fair-fairan aja, aku Maignan ini memang kiper kelas dewa ini. Tapi kenyataannya ya tetap Inter menurutku lebih menguasai pertandingan, sangat layak menang. Karena apa? Tadi aku bilang bahwa pertandingan itu berjalan dengan relatif imbang ya. Sebenarnya imbang ini kan sangat menguntungkan kita, karena ya kalau misalnya hasilnya imbang 0-0, ya udah kita tenang. Yang diperlukan itu adalah mereka harus menang, dan harus menang dengan selisih 3 gol. Tapi kenyataannya apa? Dan ini aku setuju sekali dengan komentar dari Thierry Henry. Dia bilang bahwa Inter melakukan what they supposed to do. Jadi Inter melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dengan sangat baik, yaitu mengontrol permainan, tidak mencari resiko yang tidak perlu, dan pada akhirnya mencetak gol yang terus terang aja, begitu gol Lautaro Martinez, udah kita ke final, udah ndak mungkin, karena sudah 1 gol kan berarti udah agregat 3 gol. Kalau mereka mau menang, mereka harus mencetak 4 gol, ndak mungkin kan. Aduh, gila. Aduh. Yang menarik adalah apa ya? Mkhitaryan cedera. Tapi yang aku lihat adalah semua pemain Inter benar-benar berjibaku. Aku sebagai sesuai janjiku, aku nggak akan ada mengkritik pemain Inter. Pokoknya yang bagus-bagus aja tak omongin. Sebenarnya ada sih. Ya kita sama-sama tahu lah pemain Inter yang mana yang tampilnya itu agak ngehe. Tapi udah gak usah dibahas. Wih, yang ini loh, dari Onana, wih, tembakannya Brahim Diaz, yang ada yang ngomong gini, wih, coba kalau itu masuk pasti jalannya pertandingan bisa beda. Iya, kalau masuk. Buktinya nggak masuk, karena Onana menurutku, kalau kawan-kawan ingat penyelamatan Onana itu
Eee, Onana tahu betul bahwa bola akan ditembak ke arah kiri gawang. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu ada pemain Inter, eee, Brahim Diaz, apalagi dia kan kaki kiri ya nembaknya, aku lupa. Pokoknya memang agak riskan kalau dia nendang ke arah kanan gawang, itu akan kemungkinan besar kena blok salah satu pemain Inter yang lain. Jadi satu-satunya kemungkinan dia nembak memang ke arah kiri. Dan begitu Brahim Diaz melakukan tembakan, Onana itu langsung lompat ke arah kiri. Dan itu lompatannya tinggi. Maksudnya kan ya ada untungnya juga kan, bola itu tidak terlalu ke arah pojok. Tapi walaupun itu misalnya bola ke arah pojok, itu masih bisa dijangkau. Karena kalau kawan-kawan lihat di highlight-nya tuh kepalanya Onana aja sudah dekat dengan tiang. Jadi kalau itu bola ke arah pojok ya tinggal ginikan tangannya aja udah dapat itu bola. Tapi ternyata ketika dia lompat, ternyata bola itu mengarah ke dadanya Onana dan itu langsung ditangkap, nggak ada mental sama sekali. Luar biasa Onana, kemudian Acerbi tampil sangat bagus sampai bahkan dia sempat kehabisan nafas, tapi wih gila. Acerbi ini benar-benar week in week out. Bastoni pertandingan lalu kan dia dapat istirahat. Kemudian siapa lagi? Darmian, Pak. Luar biasa Darmian, lagi main jadi center back, lagi main jadi wing back. Gila. Ngomong ada fakta menarik loh. 3 pemain Inter ini adalah pemain buangan MU. Siapa saja dia? Darmian yang dianggap pemain rata-rata yang gak ada istimewanya di MU. Kemudian Mkhitaryan juga dianggap pembelian gagal MU. Kemudian tentu saja Lukaku kan. Dan trio ini mencapai final Liga Champions bersama Inter dengan gaji yang jauh lebih murah dibandingkan ketika mereka bermain di MU. Wih, emang Marotta ini luar biasa. Ini jangan sampai lupa ini yang harus dibahas. Kalau aku tunjukkan ini. Nah, ini. Ingat gak si Theo Hernandez ngeluarin bantingan judo, Pak. Ini aku liatin dikit, semoga nggak kena copyright ya, tapi aku liatin dikit aja ya. Gila, ini jedet. Turun. Iya. Itu benar-benar dibanting, Pak. Ini Theo sudah benar-benar kehabisan akal karena berkali-kali serangannya Leao dan Theo itu digagalkan oleh Dumfries dan Darmian. Biasanya Dumfries yang ngajak duel, kalau ada sisa dihajar sama Darmian, atau kadang-kadang sebaliknya Darmian yang mepet, begitu ada bolanya mental dikit langsung dihajar sama si Dum ini. Wih, gila. Cuma sekali aja Leao itu kan, mereka bilang, wah kalau Leo beda. Tetap aja cuma 1 shot on target. Cuma sekali aja Leo lepas ketika duel udara dengan Darmian dan Darmian jatuh. Ya memang ada dorong-dorongan dikit tapi menurutku 50-50. Itu aja. Selebihnya Leo nggak ada berbahaya menurutku. Jauh lebih berbahaya pemain Inter. Si Di Marco jauh lebih berbahaya. Padahal kan katanya si Leo ini mega bintangnya Milan. Terus mereka udah berharap, wah ada Leo jangan harap. Wah, kira ketumplir. Ya aku udah nggak bisa berhenti ketawa karena aku happy banget. Dan terus terang saja di tengah kehappyan ini aku mau memperingatkan kawan-kawan, lawan Napoli jangan terlalu terkejut kalau misalnya kita tampil jelek, karena terus terang saja kita benar-benar tampil habis-habisan di pertandingan lawan Milan itu. Kemudian 3 hari lagi kita lawan Napoli, juara Serie A saat ini. Jadi ya nggak usah terlalu protes, Inzaghi out. Kalau misalnya Inzaghi lagi-lagi melakukan rotasi permainan, karena ya seperti yang aku bilang, ya adalah jatah kita kalah 1 kali. Kalau di live reaction-nya aku sudah perlihatkan gimana posisi kita di klasemen. Kalau kita kalah 1 kali itu masih aman. Tapi kalau pertandingan lawan Fiorentina di Coppa Italia nggak harus menang karena itu pertandingan final. Oke, akhirnya jangan lupa jangan terlalu sombong. Kalau kita happy boleh, tapi ya jangan terlalu sombong lah. Jangan niru jangan niru fans. Karena kalau udah sombong kalah malunya double, Pak.
Oh ya, nanti City lawan Madrid kalian pilih lawan apa nih? Yang jelas aku akan live reaction di Just Chat. Jangan lupa linknya ada di kolom komen. Oke, ciao guys. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Sorry untuk video ini aku nggak bisa kasih editing karena sekarang aku capek banget, Pak. Habis nonton Indonesia jam 11, habis itu jam setengah 3 bangun, terus benar-benar aku kurang tidur di sana. Sekarang aku upload langsung tidur, terus kita live reaction lagi jam 3. Oke, ciao, sampai jumpa besok dini hari di channel Just Shot. Oke, ciao.